Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Hari Minggu ini kita sudah siap beribadah bukan? Semuanya sehat, Lause juga sehat. Tapi sebelum ibadah, Lause mau ingatkan beberapa hal. Yang pertama, kita ibadah jam berapa? Iya betul, jam 10. Kalau jam 10 ibadah, berarti bangunnya jam berapa? Jam 9. Setelah bangun, kita gosok gigi, kita mandi. Sudah mandi, ganti baju. Jangan pakai baju tidur, tapi baju yang rapi, yang bagus. Sudah rapi, sudah pakai baju yang bagus, sarapan dulu. Ya, sudah sarapan, 10 menit sebelum ibadah, ayo kita ke ruang tamu, ke depan TV, ya atau HP-nya atau tab-nya. Kita siapkan semuanya di meja. Tidak boleh lagi ada minuman atau ada snack-snack ya. Kaki waktu ibadah kaki nggak boleh naik ke meja atau naik ke kursi, tidak boleh ya. Dan minta tolong mama papa diajak dampingi anak-anak supaya kalau ada tugas, ada kreativitas, mama papa bisa bantu ya. Ayo semangat, kita mau sekolah minggu. Selamat beribadah. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini Lose Herlina ditemani sama Lose Syokwa, Lose Doni, dan Lose Selin yang lagi main keyboard. Anak-anak, Lose nanti tanya ya, siapa yang udah siap ibadah hari ini? Nah, Lose nanti tanya, kalian jawab dengan semangat ya. Nah, anak-anak siap ibadah hari ini? Siap Lose. Ya, anak-anak siap memuji Tuhan hari ini? Siap. Siap Lose. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Siap Lose. Luar biasa anak-anak Tuhan emang. Karena kita semua sudah siap untuk beribadah, kita sama-sama berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh Tuhan untuk ibadah online pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan menaruhkan hikmat penyertaan Tuhan dan menyertai Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita sama-sama berdiri yuk. Kita naikkan pujian Mas Sekolah Minggu dengan gerakan yang semangat. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Dari awal ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak, kalau ada yang bilang kalian istimewa atau tidak istimewa, kalian tidak usah takut dan khawatir. Karena menurut Tuhan, kalian semua anak-anak yang istimewa. Amin. Kita naikkan pujian, aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab puji,
semua. Dan anak-anak, apakah sudah mengasihi Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus mengasihi kalian? Anak-anak jangan lupa ya, kasih juga orang tua kalian, kasih teman-teman kalian, guru-guru kalian. Karena kita juga membagi berkat untuk orang-orang, karena Tuhan Yesus penuh dengan kasih terhadap kita. Kita naikkan pujian kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus anak-anak. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya, kasih Yesus indah sekali buat kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak, kita sama-sama menaikkan pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Nama aku si Domi. Aku ini seekor domba. Aku senang sekali, Aku punya gembala yang baik, Gembalaku itu luar biasa, Dia seringkali mengajak aku ke padang rumput hijau, Aku gembira sekali. Aku bisa bermain di sana, Lalu aku bisa makan rumput yang segar. Nyam, 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 nyam. Aku kalau haus dikasih air di sungai yang jernih sekali. Wah, segar sekali. Aku senang punya gembala yang baik. Terima kasih gembalaku yang baik. Nah, anak-anak, kita ini kata Alkitab, kita itu seperti domba-domba. Kita itu seringkali gampang sekali terhilang, gampang tersesat. Tetapi kata Alkitab juga di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hore!
Kita senang ya punya gembala yang luar biasa, yaitu Tuhan kita. Sekarang kita mau dengarkan apa kata gembala kita dalam Alkitab. Kita berdoa dulu ya, mari kita berdoa. Tuhan, gembala kami yang baik, sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mendengar dengan baik. Tolong kami juga supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Tolong kami juga supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita mau membuka firman Tuhan. Kita membuka Alkitab dari Yohanes 21. Ini Alkitab ya. Silakan dibuka bersama dengan pendamping masing-masing atau yang sudah besar silakan buka sendiri. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu dengan sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikut engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan, anak-anak. Firman Tuhan ini menceritakan pada suatu kali Tuhan Yesus bersama dengan Simon Petrus dan beberapa orang muridnya itu sedang makan-makan. Setelah mereka menangkap ikan, mereka makan, mereka sarapan bersama ikan dan juga roti. Wah, mereka senang sekali makan dengan lahap. Kemudian anak-anak pada saat makan Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Terus Simon menjawab, "Tuhan, seperti dalam Alkitab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Lalu sekarang untuk kedua kalinya Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau," kata Simon Petrus. Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian yang ketiga kalinya Yesus bertanya lagi kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Anak-anak, hati Simon sedih. Mungkin Simon ingat waktu itu dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Lalu Simon mengatakan, "Tuhan, engkau tahu aku ini mengasihi engkau. Sungguh aku ini mengasihi engkau." Kemudian Yesus mengatakan beberapa hal dan akhirnya Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, "Ikutlah aku." Anak-anak, Yesus memanggil Simon Petrus untuk menjadi pengikutnya. Yesus juga mengambil Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan. Mari kita buka firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 1. "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Demikian kata Paulus. Paulus itu menjadi pengikut Kristus dan Paulus kepengen jemaatnya menjadi pengikut Kristus. Jadi yang diikuti sumbernya itu siapa? Tuhan Yesus
Kristus. Anak-anak, Paulus panggilannya adalah mengikut Tuhan Yesus. Simon juga dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita juga dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Yesus artinya apa anak-anak? Mengikut Yesus itu artinya satu, mengikut hanya kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada Tuhan yang lain, kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita satu-satunya. Itu berarti mengikut Yesus. Yang kedua, mengikut Yesus berarti apa? Mengikut Yesus berarti taat kepada Tuhan, mengikuti, mencontohi apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, mencontoh perilaku Tuhan. Tuhan mencontohkan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab yang kita baca, Tuhan mencontohkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih sayang. Dia mengasihi semua orang, dia peduli kepada semua orang, makanya dia menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat dan sebagainya anak-anak. Nah, supaya kita tahu bagaimana caranya jadi pengikut Kristus yang baik, kita harus rajin-rajin nih baca Alkitab. Siapa yang suka baca Alkitab setiap hari? Ya bagus, wah kelihatan ya tangannya dari sini banyak ya. Banyak yang suka membaca Alkitab setiap hari, hebat. Kita harus membaca Alkitab setiap hari karena kita adalah pengikut Kristus dan kita mau menjadi pengikut Kristus yang baik. Nggak cuma baca, tapi kita mau melakukan firman Tuhan karena kita adalah pengikut Kristus. Ya di dalam Alkitab dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita harus mengasihi sesama manusia karena kita adalah pengikut Kristus yang baik. Boleh nggak berantem kalau mengasihi sama manusia? Oh tidak boleh. Boleh nggak musuh-musuhan sama temennya, sama saudaranya, marah-marah sama papanya? Oh tidak boleh. Kan kita mau menjadi pengikut Kristus yang baik. Kita mau taat sama firman Tuhan, mengasihi sesama manusia. Firman Tuhan juga bilang kepada kita ya, Alkitab bilang hormatilah orang tuamu. Maka yang kita harus lakukan sebagai pengikut Tuhan Yesus apa? Hormat sama orang tua, taat kepada orang tua. Alkitab juga mengatakan jangan berbohong. Nah, kita harus taat kepada Alkitab karena kita adalah pengikut Kristus yang hebat, yang baik, tidak boleh berbohong. Alkitab juga mengatakan jangan mencuri. Nah, pengikut Kristus bagaimana? Harus taat, jangan mencuri, termasuk menyontek, tidak boleh. Tuhan akan sedih. Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang baik. Anak-anak, tujuannya apa? Supaya Tuhan senang, supaya Tuhan itu gembira melihat kita, Tuhan bangga atas kita. Karena kita punya Tuhan yang baik, kita wajib hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi anak-anak, panggilan kita adalah apa? Panggilan kita adalah menjadi pengikut Kristus yang baik. Bisa anak-anak? Pasti bisa. Sekarang kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyikan sebuah pujian. Saya mau ikut Yesus. Itu yang menjadi janji kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan. Aku mau ikut Tuhan Yesus, aku mau menjadi pengikut Engkau yang baik. Yuk semuanya sikap doa, kita mau memujikan lagu ini. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya susah, Meskipun saya susah menderita dalam dunia, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan, inilah yang menjadi janji saya. Tolong saya supaya saya mau menjadi pengikut Tuhan yang baik. Saya mau taat kepada firman-Mu. Saya mau hidup menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar panggilan hidup kita apa? Menjadi pengikut Tuhan Yesus. Semangat anak-anaknya. Tuhan memberkati. Ya anak-anak, ibadah kita hari ini sudah berakhir. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, atas ibadah kami Tuhan, juga penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyertai setiap kami. Juga terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman itu Tuhan boleh kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin juga orang tua kami Tuhan, berkati dengan badan tubuh yang sehat. Juga Engkau pelihara kami agar minggu depan kami tetap boleh beribadah. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami yang hidup. Amin. Kita sama-sama naikkan pujian. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu, kita sudah selesai memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukin ke dalam amplop persembahan. Nanti kalau kita kembali beribadah di gereja, dibawa persembahannya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.